Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul dan menjalankan aktivitas kita seperti hari-hari biasa. Jadi baik, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pengantar Teknologi Informasi, jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia akan mempresentasikan materi mengenai instalasi sistem operasi Linux di flash disk. Kami dari kelompok 5 sendiri terdiri dari Novika Perbina sebagai ketua, saya sendiri Patricia Mahakurnia Putri Raja Soge sebagai sekretaris, dan anggotanya yaitu Sekar Arumning Tias, Ersi Irma Angelita Manu, dan Maria Medelin Sare. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai sejarah Linux Ubuntu. Sebelum itu, kita akan kenalkan dulu apa sebenarnya Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux sendiri berasal dari pembuatnya, yaitu Linus Torvalds yang diperkenalkan pada tahun 1991. Ubuntu adalah salah satu proyek andalan Debian. Sasaran awal Ubuntu adalah menciptakan sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai. Ubuntu dijadwalkan dirilis setiap 6 bulan sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbarui. Ubuntu pertama kali dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Setiap rilis didukung selama 18 bulan untuk pembaruan sistem keamanan dan kesalahan. Setiap 2 tahun sekali, versi XX04 dengan X angka genap akan mendapatkan long-term support selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk edisi server. Namun Ubuntu 12.04 yang dirilis pada April 2012 mendapatkan pembaruan sistem selama 5 tahun. Perpanjangan dukungan ini bertujuan untuk mengakomodasikan bisnis dan penggunaan IT yang bekerja pada siklus panjang dan pertimbangan biaya yang mahal untuk memperbarui sistem. Paket-paket software Ubuntu berasal dari paket tidak stabil Debian. Ubuntu memakai format paket dan manajemen paket Debian atau apt dan Synaptic. Paket Debian dan Ubuntu seringkali tidak cocok. Paket Debian seringkali perlu dibuat ulang dari source agar dapat dipakai di Ubuntu. Begitu juga sebaliknya. Ubuntu bekerja sama dengan Debian untuk berusaha agar perubahan-perubahan sistem Ubuntu mengarah kembali ke Debian. Namun hal ini hampir tak terlaksana. Penemu Debian, Ian Murdoch, pernah berkata bahwa paket Ubuntu berpotensi mengarah terlalu jauh dari Debian. Sebelum setiap rilis Ubuntu, paket-paket diambil dari paket tidak stabil Debian dan digabung dengan modifikasi Ubuntu. Sebulan sebelum perilisan, pengambilan paket diberhentikan dan kerja selanjutnya adalah memastikan paket-paket yang sudah diambil bekerja dengan baik. Ubuntu sekarang dibiayai oleh Canonical Ltd. Pada 8 Juli 2005, Mark Shuttleworth mendirikan pendirian Ubuntu Foundation dan memberikan pendanaan awal sebesar 10 juta US dollar. Tujuan dari pendirian yayasan ini adalah untuk memastikan pengembangan dan dukungan semua versi Ubuntu dapat terus berjalan. Pada 31 Oktober 2011, Mark Shuttleworth mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV, dan desain-desainnya pun sudah mulai dirancang. Berikutnya yaitu kelebihan dari Linux Ubuntu. Yang pertama, Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka atau open source, sehingga tidak perlu biaya lisensi untuk membeli dan menggunakan Linux, karena Linux itu gratis. Yang kedua, semua aplikasi yang di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Semua aplikasi yang terdapat di Windows ini telah
terdapat alternatifnya di Linux karena banyak komunitas-komunitas pengembangnya, semisal sourceforge.net, atau bila terpaksa kita bisa menjalankan software untuk Windows di Linux dengan bantuan emulator seperti Wine, Single File X, dan MSI dapat dijalankan. Yang ketiga, Linux mudah digunakan. Kalau dulu Linux itu dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker karena masih berbasis teks atau DOS. Namun kini Linux mudah digunakan hampir semudah menggunakan Windows. Bahkan masalah style pun Linux lebih baik dari Windows 7. Yang keempat, Linux relatif stabil. Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix sangat dikenal stabil berjalan tanpa henti. Linux yang merupakan varian dari Unix juga mewarisi kestabilan ini. Jarang ditemui komputer yang tiba-tiba hang dan haus menekan tombol Ctrl, Alt, atau Delete, atau Restart untuk mengakhiri kejadian tersebut. Yang kelima, keamanan. Hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, spyware, trojan, adware, dan sebagainya. Hal ini hampir tidak terjadi pada Linux. Linux sejak awal didesain multi-user, sehingga bila virus menjangkiti user tertentu, akan sangat sulit menjangkiti dan menyebar ke user yang lain. Beberapa orang berpendapat bahwa Linux lebih aman karena jumlah penggunanya lebih sedikit dibanding dengan Windows. Namun anggapan itu tidaklah tepat. Linux selain gratis untuk digunakan, gratis pula dimodifikasi dan didistribusikan ulang. Bahkan kita dapat mengembangkan distro kita sendiri. Yang keenam, Linux mempunyai kompatibilitas ke belakang yang lebih baik atau better backward compatibility. Perangkat keras yang telah berusia lama masih sangat berguna dan dapat dijalankan dengan baik di atas Linux. Selain itu, tidak pernah ditemui dokumen-dokumen yang lebih baru tidak dapat dibaca pada Linux pada versi yang lama. Pada Windows, kita seakan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan perangkat keras seperti kasus FileDoc, Word 2007 sampai Word 2010 yang tidak bisa dibuka dengan Microsoft Word 2003 atau versi di bawahnya. Yang ketujuh, beragam pilihan. Hal ini bisa menjadi kelebihan maupun kekurangan. Banyak distro bermunculan, contohnya yang populer seperti Ubuntu, Debian, Red Hat, OpenSUSE, Fedora, Mandriva atau Mandrake, dan sebagainya. Keanekaragaman ini memberi kita banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun di satu sisi, hal ini juga akan membingungkan calon pengguna Linux. Lihat chart distribusi Linux di link. Yang kedelapan, dukungan komunitas yang beragam dan menyebar ke seluruh dunia. Yang kesembilan, Linux dapat berjalan dalam dua mode, modus ke teks dan modus ke GUI. Namun, pada umumnya modus teks atau terminal inilah yang menjadi kekuatan Linux modus. Yang terakhir, Linux membutuhkan resource yang lebih kecil dari Windows, sehingga cocok untuk komputer dengan spesifikasi minimal. Selain itu, hampir semua distro populer yang menyediakan versi 32 byte maupun 62 byte. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dari Linux Ubuntu. Yang pertama, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux karena masih belum bisa beralih dari penggunaan Windows. Yang berikutnya, aplikasi-aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Yang ketiga, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat melihatnya di Linux Drive atau Linux Hardware. Yang berikutnya, struktur direktori dan hak akses yang membingungkan bagi yang sudah terbiasa dengan Windows dan belum mengenal Unix atau Linux sama sekali. Yang kelima, bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like seperti Linux, maka mau tidak mau harus mempelajari hal ini. Sehingga syarat untuk menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal baru dan terus-menerus belajar. Yang terakhir adalah proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya.
Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu PageX yang dibutuhkan beserta dependensiesnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Madeline. Memodifikasi Linux Ubuntu dengan GUI. Yang pertama, mengganti tema dalam Linux Ubuntu. Langkah-langkah mengganti tema dalam Linux Ubuntu adalah: yang pertama, klik kanan pada mouse, akan muncul beberapa pilihan. Pilih Change Stethoscope Background, pilih menu theme, maka akan muncul tema-tema yang tersedia seperti pada tampilan tersebut. Lalu, ketika Anda memilih salah satu tema, maka otomatis tema sudah berubah. Yang terakhir, klik Close untuk mengakhiri program penggantian tema. Yang kedua, mengkostum atau membuat tema sendiri. Dalam mengkostum atau membuat tema sendiri dalam Linux Ubuntu ini, secara umum langkah-langkahnya sama seperti mengganti tema biasa, yaitu pada tampilan penggantian tema, pilih tombol Custom Size, pilih Control Color Windows Board icon pointer sesuai dengan keinginan Anda. Tampilannya akan Anda lihat. Setelah itu, setelah selesai memilih, klik Close pada Commit Theme, dan klik Save As. Beri nama pada tema yang Anda buat, dan yang terakhir, tema dapat disimpan dan dapat digunakan. Yang ketiga, mengganti background. Yang pertama, klik kanan, pilih Change Stethoscope Background, akan tampil beberapa gambar bawaan sistem yang direkomendasikan seperti pada gambar yang tertera. Lalu, ketika melihat salah satu gambar, maka background akan langsung berganti. Yang terakhir, tekan Close untuk mengakhiri. Keempat, mengganti font atau bentuk huruf. Langkah mengganti font dalam Linux Ubuntu adalah sebagai berikut. Klik kanan, pilih font, maka akan muncul bagian mana saja yang bisa diganti bentuk hurufnya. Lalu, pilih pilihan mana saja akan diganti bentuk, model, dan ukuran hurufnya. Setelah itu, setelah selesai mengatur, klik tombol Close untuk mengakhiri. Bisa di next. Berikut tahap instalasi Linux. Nah, dalam menginstalasi Linux, bahan-bahan yang harus kita punya yang pertama, sebuah flash disk ukuran 4 atau 8 GB, sebuah komputer atau laptop dengan operasi sistem Windows. Nah, langkah pertama, downloadlah program Linux Ubuntu yang akan dimasukkan ke dalam flash disk nantinya. File ini akan muncul dalam bentuk extension dengan file sebesar 981 MB atau sekitar hampir 1 GB. Yang kedua, downloadlah program Universal USB Installer yang merupakan software untuk mengcopy file Linux Ubuntu dalam flash disk kita yang didownload pada langkah pertama tadi. Yang ketiga, setelah didownload, masukkan kedua file tersebut dalam satu folder. Yang keempat, masukkan flash disk teman-teman dan jangan lupa file yang ada di dalam flash disk semuanya disematkan terlebih dahulu karena nantinya akan diformat. Yang kelima, jalankan program Universal USB Installer 1956X yang sudah di-download tadi. Yang keenam, klik saja Agree. Lalu yang ketujuh, pilih jenis Linux yaitu Ubuntu. Yang kedelapan, klik browser dan cari tempat kalian menyimpan files Ubuntu. Kemudian klik bisa di next. Yang kesembilan, pilih drive untuk flash disk yang sudah dicolok tadi. Yang kesepuluh, jangan lupa untuk mencetak kotak "We will format drive as FAT32". Yang ke-11, langsung klik Create.
Yang ke-12, yang terakhir, tunggu hingga semua beres dan selesai di copy. Bisa di next. Nah, pada tahap tes, sebuah flash disk yang berisi sistem operasi Linux Ubuntu. Selanjutnya, kita akan tes dengan beberapa langkah berikut. Tetap biarkan flash disk tercolok pada komputer atau laptop, restart komputer atau laptop, dan sebelum masuk lagi ke Windows, tekan berkali-kali F12 pada keyboard. Untuk masuk booting option maksud kami. Lalu pilih USB hard disk untuk booting masuk flash disk. Setelah itu akan muncul pilihan pilih try Ubuntu from this USB atau flash drive. Biasanya terletak pada pilihan pertama. Tunggu sejenak dan teman-teman akan masuk ke sistem operasi Linux Ubuntu. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk menginstal Linux Ubuntu ke dalam flash disk. Kemudian, dapat digunakan juga di lab komputer maksud kami. Baik, saya akan mengingatkan kembali bahwa Linux adalah sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU Sistem Operasi 32-64 byte yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel hingga prosesor RISC. Linux sebagai program open source yang gratis, salah satu yang membuat Linux terkenal adalah karena gratis. Dengan lisensi GNU, Anda dapat memperoleh program terlengkap dengan kode sumbernya. Tidak hanya itu, Anda dapat diberikan hak untuk mengcopy sebanyak Anda mau atau bahkan mengubah kode sumbernya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Anda dapat memperoleh Linux tanpa harus membayar sama sekali. Jika Anda harus membayar tiap kali instalasi perangkat lunak di lain komputer, maka dengan Linux Anda dapat menginstalnya di mana saja tanpa harus membayar lisensi. Kebebasan yang paling penting dari Linux, terutama bagi programmer, dan administrator jaringan, adalah kebebasan memperoleh kode sumber dan kebebasan untuk mengubahnya. Ini berimplikasi pada beberapa hal penting, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua dinamika. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai instalasi sistem operasi Linux di flash disk. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.